Oke, jadi kita sudah bahas sebelumnya function dictates form. Nah, untuk itu kita perlu memahami what is function. We have to define what is function. Nah, fungsi bisa kita definisikan dengan membuat satu pertanyaan sederhana. What does the artifact do? Apa yang dilakukan oleh suatu objek atau suatu benda? Nah, apabila kita bisa merumuskan atau mendefinisikan jawabannya secara presisi, maka kita akan bisa merumuskan function secara teknikal. Contoh misalkan, kita ambil contoh sehari-hari, misalkan kursi. Ya. Apabila kita coba definisikan apa fungsi dari kursi, maka kita bisa melakukannya dengan menjawab pertanyaan ini. What does the artifact do? Apa yang dilakukan oleh kursi tersebut? Nah, jawabannya tentu bisa berbeda, tergantung sejauh mana analisis yang kita lakukan. Kalau kita tanya kepada seorang anak kecil atau seorang awam mengenai apa yang dilakukan oleh kursi, tentu jawabannya adalah kursi itu dari tadi diam aja, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita tanya pada seorang engineer, what does the artifact do, apa yang dilakukan oleh kursi, maka jawabannya tentu akan berbeda. Dia akan menjawab, kursi itu dia menahan, to withstand weight, menahan berat, ya, atau gravitational force yang merupakan salah satu bentuk dari mechanical loading. Nah, jadi ini fungsi utama dari kursi, ya, yang disebut juga sebagai primary function. Nah, desain yang terkait dengan primary function ini disebut sebagai engineering design atau technical design. Jadi, ini adalah desain yang terkait dengan fungsi tertentu dari suatu benda. Ya, fungsi primary function. Nah, di samping primary function ada fungsi-fungsi lain yang disebut sebagai secondary function. Nah, dari sisi engineering, primary function ini biasanya terkait dengan hal yang bersifat technical, ya, engineering atau technical. Sedangkan secondary function ini terkait dengan fungsi-fungsi misalkan yang terkait dengan aesthetics atau juga ergonomics. Fungsi estetik ini terkait dengan fungsi yang terkait dengan indera manusia. Jadi misalkan seperti warna, tekstur, kemudian
apa yang bisa dirasakan oleh indera manusia itu terkait dengan fungsi estetik. Kemudian yang juga penting adalah fungsi ergonomik. Ya, fungsi ergonomik ini adalah fungsi yang terkait dengan interface, ya, atau antarmuka dari artefak atau benda dengan manusia, atau human product interface. Ya, contohnya misalkan kalau kita punya kursi, ini misalkan desainnya yang menggantung seperti ini. Ini ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian bilahnya ini atau disebut sebagai seat, ya, yang merupakan dia interface antara produk, ya, dengan manusia. Jadi manusia duduknya di sini, di seatnya. Yang kedua ini bagian tie-nya, bagian talinya. Ya, ini yang fungsi utamanya adalah to withstand loading atau untuk menahan beban. Dalam hal ini adalah gravitational force atau weight atau berat dari orang yang duduk di kursi tersebut. Ya, dalam hal ini adalah gayanya adalah tension atau gaya tarik. Jadi ini adalah bagian strukturnya, strukturnya. Nah, kalau kita lihat seatnya ini merupakan interface, ya, antara human, orang, pengguna dari kursi tersebut dengan produk atau desainnya. Ya, jadi dia contoh lain misalkan layar monitor, ya, itu juga interface. Interface antara komputer kita dengan user, dengan pengguna, atau keyboard, ya, dia juga interface, ya, dimana kita berhubungan dengan komputer melalui keyboard itu, atau mouse juga merupakan interface. Nah, desain terkait dengan hubungan antara human product interface disebut desain ergonomics. Nah, fungsi-fungsi estetik dan fungsi ergonomics ini kadang-kadang dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai industrial design. Industrial design. Ya, jadi ada engineering design atau technical design, ada industrial design yang terkait dengan fungsi estetik dan fungsi ergonomik tadi. Nah, untuk fungsi primer atau sekunder ini tergantung, ya, relatif tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan. Ya, kadang-kadang fungsi primary ini bisa lebih dari satu, atau kadang-kadang dikatakan juga ada fungsi secondary yang harus dipenuhi. Ya, contohnya kalau kita lihat tadi kursi, di samping dia menahan berat dari manusia atau dari orang atau dari user yang menggunakannya, dia juga bisa memiliki technical function yang lain atau engineering function yang lain. Ya, sebagai contoh misalkan kita lihat sekarang banyak sekali jenis-jenis kursi yang memiliki fungsi secondary yang lebih spesifik, ya, atau fungsi primary yang lebih dari satu. Ya, seperti contoh misalkan ada kursi tukang cukur atau kursi pilot pesawat atau kursi mobil. Kemudian ada kursi makan, ada kursi tukang cukur dan sebagainya. Kursi dokter gigi itu semuanya memiliki fungsi-fungsi tambahan yang lebih spesifik, ya, di samping tadi primary functionnya. Tapi secara umum sesuatu disebut sebagai kursi apabila tadi dia memenuhi technical functionnya tadi sebagai sesuatu yang fungsinya adalah untuk menahan berat. Jadi bisa bervariasi bentuknya atau konfigurasinya. Ya. Yang paling sederhana tentu balok kayu. Ya, balok kayu ini sudah bisa disebut sebagai kursi, ya, karena dia bisa menahan berat dari penggunanya. Atau mungkin bentuk yang lain tadi ada yang menggantung seperti ini, atau yang berbentuk menempel di dinding seperti ini.
ya. Ini juga atau yang untuk seperti ini juga, ini bukan suatu fungsi juga. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan function. Nah, untuk merangkumnya ada satu ungkapan yang ditulis oleh Profesor Asli, ya. Good design works, artinya desain yang baik dia akan bekerja, akan berfungsi. Excellence design give pleasure. Jadi tidak cukup sekedar berfungsi, tapi dia juga memberikan kenyamanan pada usernya. Nah, ini yang pertama tadi, ini terkait dengan engineering functionnya atau basic functionnya, technical functionnya. Jadi kursi, balok itu sudah memenuhi fungsinya, ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi estetik dan dari sisi ergonomik, tentunya dia belum sepenuhnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi excellent design give pleasure. Jadi tidak hanya sekedar dia menahan berat, tapi dia juga memberikan kenyamanan kepada orang yang menggunakannya. Nah, sekarang berikutnya kita akan bahas ya lebih detail mengenai hubungan antara material dan material selection dan design. Ya, kenapa material selection itu selalu dikaitkan dengan desain? Ya, karena tadi kita sudah bahas di awal bahwa function inilah yang nanti akan mendiktate atau menentukan form, di mana di antara salah satu dari form tadi di samping geometri, dia juga geometri dan configuration, kemudian material dan proses. Ya, jadi proses material selection itu tidak bisa dipisahkan dari proses desain. Ya, karena material itu ditentukan oleh fungsi. Ya, atau bisa kita katakan material selection is design led. Ya, artinya dia didahului oleh satu desain. Jadi kita tidak bisa milih material apabila kita tidak mengetahui fungsi dari suatu komponen tersebut dalam desain. Dan material ini tidak bisa dipisahkan juga dari proses manufaktur. Jadi ada keterkaitan antara material dan proses manufaktur. Karena apa? Karena material ya untuk bisa menjadi geometri yang diinginkan, yang bisa menjalankan fungsi desain tadi, harus dibentuk ya melalui proses manufaktur tertentu. Ya, apakah proses solidifikasi, apakah proses konsolidasi, atau proses deformasi plastis ya untuk menjadi geometri tertentu tadi. Jadi biasanya material selection ini tidak bisa dipisahkan juga dari proses selection. Ya, karena itu kita selalu melihat proses material selection itu dari kaitannya dengan desain, geometri, kemudian material dan manufaktur. Ya, jadi semuanya berpusat pada desain, dan desain intinya adalah tadi bermula dari adanya satu function yang dibutuhkan ya karena adanya suatu problem ya atau
gap antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang dialami pada saat tertentu. Oke, ya jadi ini kita sekarang sudah paham kenapa proses pemilihan material itu selalu harus dikaitkan dengan proses desain. Ya. Dan proses pemilihan material itu dilakukan terkait dengan fungsi yang spesifik. Ya, satu fungsi tertentu yang spesifik. Ya, function. Nah, suatu produk apabila kita lihat, ya, dia apabila kita dekomposisi, ya, kita pretelin, maka produk tersebut sebetulnya terdiri dari berbagai macam komponen, ya, atau subkomponen, yang masing-masing komponen atau masing-masing subkomponen tersebut dia memiliki fungsi yang spesifik, yang masing-masing fungsi tersebut dalam konfigurasi tertentu dia akan bekerja, ya, menjalankan fungsi produk, ya, secara keseluruhan, ya, untuk memenuhi kebutuhan akan suatu fungsi tertentu. Nah, dan produk ini juga bervariasi, ya. Ada produk yang sangat simple, sangat sederhana, one piece produk yang hanya terdiri dari satu komponen, ya. Contohnya misalkan paperclip. Kalau kita punya paperclip, ya, paperclip itu dia hanya terdiri dari satu komponen. Jadi dia komponen sekaligus juga produk. Atau misalkan contoh yang lain, misalkan tongkat pemukul baseball, ya. Ini juga dia one piece produk. Jadi produk yang hanya terdiri dari satu komponen. Ya, tapi ada juga produk yang lebih kompleks, ya. Misalkan kalau kita lihat ini screwdriver atau obeng, ya, dia minimal ada 2 komponen atau 3 komponen kalau kita lihat secara lebih detail. Ada bagian handle-nya, kemudian ada bagian shaft-nya di sini, kemudian di sini ada bagian blade-nya. Jadi ini handle, tempat kita memegang, kemudian ada shaft, porosnya, kemudian ini adalah blade. Blade ini yang bersentuhan langsung dengan screw-nya. Jadi ini dia memiliki 3 komponen, dan kalau kita lihat masing-masing komponen ini memiliki fungsi yang spesifik, ya. Itu sebabnya kita lihat untuk tiap-tiap komponen ini materialnya berbeda, ya. Contohnya ini bagian shaft dan bagian blade-nya terbuat dari metal, sedangkan bagian handle-nya di sini terbuat dari plastik, ya. Kenapa demikian? Karena memang pemilihan material itu dilakukan pada level komponen, ya. Karena pada level komponen tersebutlah, ya, bisa kita definisikan fungsi yang lebih spesifik. Yang fungsi itu tentunya nantinya akan membutuhkan material, ya, dengan sifat-sifat tertentu yang bisa memenuhi atau menjalankan fungsi yang spesifik tersebut. Jadi ini contoh yang bentuk yang sederhana, ada 2 komponen, bisa juga 3 komponen. Ya, contoh yang lain misalkan tadi kursi, ya, hanya 2 komponen, ada bagian structure-nya atau load bearing part-nya, kemudian ada bagian seat-nya, bagian yang dimana pengguna atau user duduk di situ. Itu dari 2 komponen. Tapi bisa juga ada produk yang sangat kompleks, ya. Contohnya misalkan kalau kita lihat satu mobil, ya, itu komponennya kalau kita hitung bisa sampai 10.000 komponen. Kalau kita pretelin mulai dari seluruh komponen-komponen yang ada di mobil, dan itu juga komponen-komponen yang berbeda, bukan komponen-komponen yang sama, kita hitung itu jumlahnya bisa sampai 10.000 komponen.
Ya, tentu ada lagi produk yang lebih kompleks lagi. Kalau kita misalkan lihat, misalkan pesawat berbadan lebar atau jumbo jet itu sekitar sampai 6-7 juta komponen. Ya, bayangkan, ya ada 6-7 juta komponen yang masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Dan semuanya harus didesain, disusun, ya, dalam konfigurasi tertentu sehingga dia bisa menjalankan fungsi, ya, secara keseluruhan, yaitu memindahkan manusia, ya, melalui udara. Ini ada sampai 6-7 juta komponen. Nah, jadi dan tiap-tiap komponen ini memiliki fungsi yang spesifik. Dan untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi tertentu dibutuhkan material dan geometri serta konfigurasi yang juga spesifik. Jadi itu sebabnya kenapa proses pemilihan material itu dilakukan pada level komponen atau subkomponen, ya, karena pada level tersebutlah kita bisa mendefinisikan fungsi secara lebih spesifik. Nah, kita sekarang mulai dengan contoh yang sederhana. Ya, ini ada suatu produk screwdriver atau obeng yang terdiri dari 2 komponen. Ya, kalau kita gambarkan di sini, ini bagian handle-nya, kemudian ini bagian shaft, dan di ujungnya ada bagian blade. Jadi ini handle, kemudian ini ada shaft, kemudian ini ada bagian blade. Nah, kita coba lihat sekarang apa fungsi dari obeng ini. Ya, secara teknikal kita bisa definisikan dalam bentuk verb noun bahwa fungsi dari obeng ini adalah to transmit torsional loading, untuk mentransmisikan gaya torsi atau beban torsi dari skru ke tangan kita. Ya, jadi ini alat ini bahasa sederhananya digunakan untuk memutar skru, ya, atau memutar baut. Ya. Tapi kalau kita definisikan secara lebih teknikal, ya, maka kita bisa definisikan fungsinya adalah untuk mentransmisikan torsi, ya, dari skru tadi ke tangan kita. Jadi ini fungsinya, fungsi dari obeng. Ya, di samping itu juga dia memiliki fungsi-fungsi tambahan yang lain. Ya, kemudian fungsi yang kedua, dia juga to have contact with the screw. Dia juga harus di bagian blade-nya ini khususnya dia harus menempel atau kontak dengan skrunya. Jadi ini fungsi dari screwdriver atau fungsi dari obeng. Nah, sekarang kita lihat bagian yang lebih spesifik, ya. Kita lihat komponen shaft and blade-nya. Ya, kalau kita lihat yang kita definisikan tadi sebenarnya adalah spesifik, ya, fungsi dari bagian shaft dan blade dari obeng ini, yaitu to transmit torsional loading, ya, bagian shaftnya, kemudian bagian blade-nya to have a contact with the screw. Nah, sekarang kalau kita lihat kita sudah memahami fungsi yang spesifik, maka kita selanjutnya bisa memilih, ya, material apa yang sesuai atau yang cocok untuk bisa menjalankan fungsi tersebut. Ya, material apa yang paling sesuai atau paling tepat untuk menjalankan fungsi tersebut. Nah, bagaimana kita
menerjemahkan functional requirements tadi, functional requirements menjadi prescription for materials. Ini sebenarnya adalah esensi dari proses material selection. Jadi bagaimana kita menerjemahkan persyaratan fungsi-fungsi tadi menjadi prescription for materials, atau sifat-sifat apa yang dibutuhkan dari material untuk bisa menjalankan fungsi tersebut. Nah, sekarang kita kembali mengambil contoh yang sederhana, misalkan obeng tadi ya. Kita lihat tadi ada dua fungsi utama dari obeng. Nah, ini adalah primary function. What does the artifact do? To transmit torsional load, to have contact with the screw, atau kalau kita ambil yang lebih umum lagi atau lebih dia berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan skrup. Tapi kalau hanya kita definisikan seperti itu, maka itu menjadi tidak mudah bagi kita untuk menerjemahkannya nanti ke dalam sifat-sifat, properties atau atribut apa yang dibutuhkan dari material untuk bisa menjalankan fungsi tersebut. Nah, sekarang kita lihat untuk bisa menjalankan fungsi ini, itu tadi ada ini functionnya, ada suatu constraint. Constraint ini batasan-batasan. Dalam kondisi seperti apa dia harus bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Nah, constraint-nya diantaranya adalah pada saat obeng ini digunakan untuk memutar skrup, maka dia tidak boleh mengalami deformasi permanen. No permanent deformation. Kita bayangkan misalkan kalau obeng begitu dia digunakan, diputar, kemudian dia berubah bentuknya secara permanen. Tentunya dia tidak akan bisa berfungsi lagi sebagai obeng. Jadi ini constraint yang pertama. Constraint yang kedua, dia juga tidak boleh mengalami misalkan excessive deformation. No excessive deformation. Bayangkan kalau misalkan obeng ini ketika kita putar, dia mengalami deformasi elastis yang sangat besar sekali. Jadi hanya untuk memutar satu putaran baut, misalkan kita butuh 30 putaran dari screwdriver ini. Tentunya juga tidak akan bisa berfungsi secara optimal. Jadi dia tidak boleh juga, syaratnya bagian shaft ini dia mengalami excessive deformation. Kemudian dia juga tidak boleh mudah patah, atau tidak boleh mudah mengalami fracture. Jadi dia harus cukup tangguh, sehingga dia tidak mudah patah. Kemudian di samping itu juga untuk bagian blade-nya ada pesan tambahan, karena dia mengalami kontak dengan skru, maka dia harus tidak boleh mengalami wear atau keausan. Dia tidak boleh kalah, dalam bahasa sederhananya, dengan bautnya, dengan murnya. Jadi ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh material supaya dia bisa berfungsi sebagai shaft. Nah, ini yang disebut sebagai design
requirements tersebut. Yang ini harus kita terjemahkan menjadi properties dari material. Jadi properties material apa yang diperlukan? Properties apa, material apa yang diperlukan? Ya. Nah, disinilah sebetulnya inti dari material selection itu di sini. Ya, bagaimana kita menerjemahkan ini, functional requirements ini menjadi tadi properties dan attributes dari material atau prescription for materials. Contoh yang pertama tadi, nomor 1. No permanent deformation, artinya dia tidak boleh mengalami deformasi permanen. Ya, artinya kalau kita lihat dari sisi material, maka properties yang diperlukan agar dia tidak mengalami deformasi permanen adalah dia harus memiliki nilai yield strength yang tinggi di sini. Ini kalau kita lihat di kurva tarik, saya kira setiap engineer pasti akan familiar dengan kurva ini. Ya, jadi ini daerah elastis, ini daerah plastis. Ya, apabila dia yield stress-nya tinggi, maka dia tidak mudah mengalami deformasi plastis atau deformasi permanen. Ya, deformasi permanen itu adalah deformasi yang irreversible, jadi tidak bisa kembali ke bentuk atau geometri semula. Sedangkan deformasi elastis adalah deformasi yang reversible, artinya ketika load-nya dihilangkan maka dia akan kembali ke geometri bentuk dan ukuran semula. Nah, jadi ini no permanent deformation ini kita terjemahkan menjadi yield strength. Ya, jadi kekuatan luluh dari material. Ya, ini kalau kita lihat, ini bisa dilihat dari kurva tarik yang diperoleh dari data-data hasil pengujian tarik. Ya. Nah, kemudian berikutnya juga no excessive deformation, artinya dia tidak boleh juga mengalami deformasi yang berlebihan. Nah, kita harus terjemahkan ini sifat-sifat material apa yang diperlukan agar dia tidak mengalami deformasi elastis yang berlebihan. Nah, kalau kita lihat dari kurva ini, ya, maka pada daerah elastis ini untuk metal khususnya itu ada daerah yang namanya daerah elastik. Artinya sampai batas ini, elastic limit, ini material akan kembali ke bentuk atau geometri semula pada saat bebannya dilepaskan. Ya, jadi selama di bawah elastic limit, dia ketika bebannya dihilangkan maka dia akan kembali ke bentuk geometri semula. Nah, untuk metal biasanya daerah elastik ini itu dia linear atau proporsional yang mengikuti hukum yang mungkin sudah kita kenal dari SD yang namanya hukum Hooke. Hukum Hooke itu gaya berbanding lurus dengan perpanjangan atau deformasi yang diberikan. Ini berlaku pada daerah elastis. Jadi semakin besar gaya, semakin besar deformasi yang terjadi. Atau kalau kita normalkan ya terhadap geometri, maka gaya itu kita bagi dengan luas penampang menjadi stress. Ini proporsional dengan perpanjangan, ini kita bagi dengan panjang awal atau L0, ini menjadi strain. Jadi ada proportionality dari stress dan strain. Nah, konstanta of proportionality-nya ini kita kenal sebagai, jadi rasio dari sigma dan epsilon ini kita kenal sebagai nilai elastic modulus atau Young modulus. Ya, jadi untuk tidak terjadi excessive deformation atau deformasi berlebih, maka nilai E-nya harus tinggi. Nilai Young modulusnya atau elastic modulusnya harus tinggi. Nah, elastic modulus ini pada pengujian tarik. Nah, untuk torsi tentunya ini nanti bisa kita
convert ke pembebanan torsion. Jadi contohnya misalkan untuk yield stress ini biasanya sigma 0, khusus untuk torsi kita biasanya digunakan tau 0 atau shear yield strength. Sedangkan untuk elastic modulus untuk torsi biasanya kita gunakan shear modulus atau ditulis dengan huruf G besar ya. Nah, ini kita sudah terjemahkan tadi ya, design requirements menjadi properties of materials. Ya, yang ini menjadi lebih mudah difahami oleh engineer ya. Jadi untuk memilih material shaft ini, kalau gitu diperlukan material dengan nilai shear yield strength atau yield strength yang tinggi ya, karena ini berbanding lurus sebetulnya. Jadi nilainya nilai antara yang torsi dengan yang tarik ini berbanding lurus. Jadi yield strength yang tinggi, kemudian dia juga harus memiliki yang modulus atau shear modulus yang besar juga agar tidak terjadi excessive deformation. Nah, ini persyaratan yang harus dipenuhi agar material bisa berfungsi sebagai shaft ya di dalam obeng ini. Tapi apakah itu cukup? Ya, ternyata dua sifat itu saja tidak cukup. Ya, karena apa? Karena kalau hanya memiliki dua sifat itu saja, ya, sementara dia mudah mengalami patah, ya, maka dia juga tidak bisa berfungsi juga sebagai shaft. Nah, sensitivitas dari suatu material ya terhadap adanya crack yang bisa menimbulkan perpatahan cepat atau fast fracture di dalam material itu biasanya dinyatakan dengan nilai yang disebut sebagai fracture toughness atau K1C. Ini kondisi pembebanannya, 1 ini menggambarkan kondisi pembebanannya, tipe 1 loadingnya. Kemudian C-nya ini adalah nilai kritikalnya, untuk kondisi plane strain, ini yang paling kritikal. Ya, jadi ini 3 syarat yang harus dipenuhi. Dan ini semuanya nggak bisa hanya salah satu yang dipenuhi, tapi harus seluruhnya dipenuhi. Kemudian khusus untuk bagian blade yang mengalami kontak dengan material, dia juga harus memiliki ketahanan aus yang cukup tinggi. Artinya dia tidak boleh kalah dari skrunya. Nah, ini kalau kita terjemahkan jadi properties, ini adalah terkait dengan nilai wear resistant atau ketahanan aus dari material. Nah, ini biasanya umumnya terkait dengan nilai hardness, nilai kekerasannya. Ya, pada umumnya semakin keras benda, itu semakin tahan dia terhadap deformasi lokal atau deformasi setempat. Ya, jadi kalau kita lihat, bahkan pengujian hardness yang paling primitif, yang paling sederhana itu dengan mengadu 2 material. Ya, kita mengenal skala Mohs ya namanya. Jadi material diurutkan dari material yang paling keras sampai material yang paling lunak. Yang paling keras itu diamond, paling lunak adalah talc ya atau kapur ya, talc. Jadi itu dengan cara diadu. Jadi kalau material yang lebih diadu, material yang kalah berarti dia kurang keras dibandingkan dengan material yang satu. Demikian seterusnya, sehingga kita urutkan ada 10 skala Mohs. Ya. Jadi ini hardness ini bisa juga kita gunakan untuk menggambarkan wear resistant dari suatu benda. Nah, kembali ke sini, jadi untuk bisa berfungsi sebagai shaft dan blade sekaligus, maka material harus memiliki 4 sifat ini sekaligus. Ya, kalau satu saja dipenuhi maka dia tidak berfungsi. Ya, karena itu kita lihat sekarang material yang digunakan untuk shaft dan blade ini hampir semuanya terbuat dari metal, dari logam. Kenapa? Karena hanya logamlah yang memiliki
nilai yield strength yang tinggi atau strength yang tinggi, kemudian memiliki yang modulus yang tinggi, dan juga memiliki fracture toughness atau ketangguhan patah yang tinggi, serta juga kekerasan yang tinggi. Ya, kita tidak pernah misalkan melihat shaft and blade ini terbuat dari plastik atau dari polimer. Kenapa? Karena polimer, ya, kalau kita lihat nilai E-nya, nilai elastik modulusnya itu jauh di bawah metal atau di bawah logam. Ya, walaupun nilai E ini ditentukan oleh bondingnya, yaitu covalent bonding, sama covalent, tapi yang berfungsi pada polimer itu bukan primary bondingnya, tetapi dia adalah secondary bondingnya yang menentukan nilai E-nya ini. Sehingga plastik itu memiliki nilai E yang sangat rendah. Karena itu dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai shaft ini. Ya, mungkin kita hampir tidak pernah kita melihat ada shaft dan blade yang terbuat dari plastik. Mungkin kita pernah melihat mungkin screwdriver mainan, ya. Kenapa bisa? Karena screwdriver mainan itu untuk membuka screw mainan yang ukurannya besar, otomatis geometri shaftnya ini juga besar. Ya, sehingga plastik cukup kuat untuk digunakan memutar screw tersebut. Ya, karena nilai E ini hanya bisa dikompensasi dengan geometri. Ya, tidak bisa dirubah, ya, nilainya. Kemudian kita juga tidak pernah misalkan melihat shaft and blade ini terbuat dari kaca misalkan. Ya, padahal kaca memiliki nilai E yang tinggi, kemudian nilai strength-nya juga cukup tinggi karena ikatannya kan ikatan kovalen. Ya, kaca. Tapi dia memiliki fracture toughness yang rendah. Ya, fracture toughness itu dia menggambarkan sensitivitas dari material terhadap adanya crack atau crack like flow, cacat-cacat sejenis crack, ya, yang ada di dalam material. Nah, jadi ini kita sekarang lihat, ya, bahwa pemilihan material itu bahkan untuk komponen yang sangat sederhana seperti shaft dan blade ini itu memerlukan pemahaman yang komprehensif dari material, dan juga memerlukan kemampuan kita untuk menerjemahkan tadi design requirements, dalam hal ini ada function dan constraint dari design menjadi properties dan attributes yang diperlukan, ya, dari material untuk bisa menjalankan fungsi tersebut. Ya. Dan yang membuat proses pemilihan material itu tidak mudah adalah seperti ini. Ya, kita lihat bahkan untuk fungsi yang sederhana, shaft and blade tadi, yang fungsinya adalah to transmit torsional loading, kita butuh sekaligus 4 material properties yang harus dimiliki sekaligus oleh material agar bisa dia menjalankan fungsi to transmit torsional loading tadi. Ya, kalau ada satu saja yang tidak bisa dipenuhi, maka dia tidak bisa menjalankan fungsinya di dalam desain. Ya, jadi itu gambaran, ya, secara kualitatif, ya, bagaimana proses material selection, yang intinya adalah, ya, bagaimana kita menerjemahkan design requirements ke dalam atau menjadi prescription for materials dengan menganalisis function, kemudian constraint, kemudian objective of material selection, dan kemudian free variable-nya apa saja yang bisa dirubah di dalam desain. Ya, jadi ini adalah